Jadi tentunya memang mereka punya alasan-alasan sendiri saat melakukan perselingkuhan. Apapun dan siapapun saat melakukan perselingkuhan adalah bukan hal yang benar. Perselingkuhan adalah tentunya hal yang salah. Namun ketika ada kita pahami 5 alasan tadi, seakan-akan di saat dia berselingkuh itu dialah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan percintaan, rumah tangga hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 alasan secara psikologi tentang perselingkuhan. Nah, tentunya ini kita belajar bersama lah ya. Artinya kita pahami apa saja sebetulnya alasan-alasan seseorang ketika menjalani perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe dan like serta komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dan juga video-video terkini bersama Kang Kumis tentunya. Nah, sebagai alasan awal kenapa sih sebetulnya mereka walaupun sudah menikah tetap melakukan perselingkuhan? Biasanya memang seperti itu, ketika orang berselingkuh itu adalah karena sudah memiliki pasangan, lalu mereka melakukan hal yang selayaknya dilakukan dengan pasangan, namun bukan dengan pasangannya. Itu sebetulnya induk permasalahan perselingkuhan. Lalu yang kita gali di sini adalah ada 5 alasan yang harus Anda ketahui tentang apa saja sih alasan-alasan seseorang ya ketika sudah mulai melakukan perselingkuhan. Alasan pertama adalah merasa kurangnya kepuasan seksual, dan dia menganggap bahwa dia melakukan hal tersebut karena ingin melakukan hubungan seksual tambahan ini. Nah, ini adalah hal yang tentunya tidak seharusnya terjadi, karena sebelum kita terikat dalam tali pernikahan kita sudah tahu kelemahan, kelebihan dan juga sifat dari masing-masing pasangan. Tapi memang sebelum pernikahan kadang masih ada hal-hal yang tersembunyi di antara keduanya. Namun begitu kita menikah maka terbukalah semua permasalahan yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Ini kadang-kadang juga menimbulkan hal yang memang tidak terduga. Makanya ketika sudah terikat dalam tali pernikahan pun banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di tengah pernikahan atau rumah tangga Anda. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Artinya mungkin karena situasional dia menikah dengan orang yang kurang betul-betul pas bagi dirinya. Nah, ini adalah makanya sebelum kita menikah saya sarankan harus betul-betul orang yang Anda cintai dari semua segi. Artinya jangan sampai hal-hal yang memang kurang pas di hati Anda nantinya itu menjadi penghalang atau menjadi penyebab Anda melakukan perselingkuhan ya. Makanya di sini antara pasangan ya, antara si calon suami dan si calon istri di sini tentunya baik dalam masa pendekatan, masa pacaran dituntut untuk saling jujur apa adanya, sehingga tidak ada lagi penyesalan yang justru membuat perselingkuhan timbul di tengah kehidupan rumah tangga Anda setelah Anda menikah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dia punya alasan karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dari orang lain ini ada dari berbagai hal. Mungkin orang lain di sekelilingnya, atau mungkin dia merasa bangga ya agar mendapatkan penghargaan dari orang lain karena sudah bisa berselingkuh dengan orang yang memang mungkin levelnya lebih tinggi dari suami sendiri. Ini biasanya adalah hal yang sering dilakukan oleh seseorang atau siapapun yang sedang melakukan perselingkuhan ya. Mungkin ada sisi plus ya, ada nilai plus yang ia dapat yang mungkin sebelumnya tidak ia dapat dari pasangannya. Ini kan sangat menyedihkan. Padahal sebelum menikah kita sudah tahu kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita. Makanya hati-hatilah dalam memilih pasangan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terlalu banyak. Kemudian 44% ya wanita merasa marah
saat melakukan hubungan suami istri. Artinya di sini adalah marah yang terpendam terhadap pasangannya karena mungkin tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, ya. Karena di sini terjadi hal-hal yang berbeda antara pria dan wanita. Jadi di sini tidak perlu saya jelaskan terlalu detail, ya. Lalu kemudian untuk pria adalah 48% pria itu tidak atau merasa tidak puas usai melakukan hubungan suami istri. Ini. Jadi sebetulnya sudah sering saya katakan bahwa seorang wanita yang merasa puas dalam pernikahan dan puas dalam hubungan suami istri itu hanya 20%. Ya. Kemudian yang keempat, tidak lagi mencintai pasangannya dan dia sudah merasa menemukan orang yang pas untuknya. Nah, ketika ini sudah betul-betul dirasakan dan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda, maka sulitlah tertolong. Ya, rumah tangga Anda ketika memang seseorang yang sudah sedang berselingkuh memiliki prinsip bahwa orang yang menjadi selingkuhannya itu adalah orang yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup. Ini. Tapi memang persentase perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian itu nilainya tidaklah besar, ya. Persentasenya sangat kecil, sekitar 10-15%. Lalu kemudian yang terakhir, akibat masa lalu mungkin pernah diselingkuhi oleh pasangan. Jadi seperti itulah, ya. Jadi dia ingin melakukan hal yang sama apa yang dulu pernah dilakukan oleh pasangannya. Karena biasanya memang secara dohir biasanya memaafkan, tapi secara batin kadang masih menyimpan rasa kesal ini. Nah, hal-hal itu ketika terus dipertahankan dalam hati, maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan perasaan dendam pada dirinya. Ini, ketika memang ucapan yang maaf yang ia ucapkan untuk pasangan ketika pasangan berselingkuh itu tidak ikhlas. Ini, maka dari itu ketika mungkin terjadi hal-hal apapun itu, bukan hanya perselingkuhan, ketika Anda memaafkan pasangan, maafkanlah pasangan Anda dengan tulus ikhlas, sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Jadi artinya ucapan bibir dengan isi hati Anda saat itu disamakan. Ini akan menjadi indah hidup Anda. Nah, sahabat Kang Kumis, itulah 5 alasan secara psikologis ketika pasangan berselingkuh. Jadi tentunya memang mereka punya alasan-alasan sendiri saat melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah tentunya hal yang salah. Namun ketika ada kita pahami 5 alasan tadi, seakan-akan di saat dia berselingkuh itu dialah yang benar. Inilah kehidupan yang memang sering terjadi di tengah kehidupan kita. Namun saya yakin sahabat Kang Kumis semua adalah pasangan yang setia, yang selalu memahami dan juga menghargai tentang komitmen yang sudah dibentuk, kemudian diperkuatnya pondasi kesetiaan antara Anda dengan pasangan Anda. Jadi saya doakan Anda adalah di luar garis perselingkuhan, dan saya doakan Anda bersama keluarga makin hari makin harmonis dan bahagia. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.